Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, keputusan Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi mendapatkan protes ya dari Wakil Ketua DPRD Jabar yaitu Mang Ono Surono. Wah, ini ngapain lagi ini Mang Ono Surono ini ya teman-teman. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Dana bantuan daerah dihapus, Ono Surono protes ke Deddy Mulyadi. Guys, keputusan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi lagi-lagi dapat protes dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Protes Ono terus. Surono. Kali ini soal gubernur yang mencoret alokasi bantuan keuangan senilai 1,7 triliun rupiah buat 27 kota atau kabupaten di APBD 2025, jadi cuma sisa 500 miliar. Ono bilang, kalau ini bisa bikin bupati dan wali kota di Jabar kelabakan. Dia juga nyentil pernyataan Deddy di hadapan para bupati dan wali kota. Soal program gubernur yang gak perlu dibahas bareng DPRD karena katanya makan waktu. Ono ngerasa kalau itu nyindir DPRD banget. Dan dia minta masyarakat buat lebih kritis dalam mencermati proses anggaran yang dilakukan gubernur. Tapi guys, Ono ini tiap minggu kerjanya kritik kebijakan gubernur mulu. Bener. Jangan-jangan itu mang udah bagian dari tugas dia. Nah menurut kalian pendapat Ono ini masuk akal, atau cuma akal-akalan aja? Lain kayak deui, lamun aya pemilihan gubernur di Jawa Barat, tong dibawaan grup si Ono mah. Neteuli geuning jelemana nepi ka ayeuna. Kayak deui mah geus lah nu lain tong dibawaan deui grup si Ono mah. Punungan si Ono mah. Manyang we nepi ka ayeuna neteuli. Cek urang mah no nu geus mah geus atuh no ulah nepi ka neteuli. Anggur kumaha atuh ngadukung da di dinya teh meureun sarua pajabat lain di dinya pajabat lain no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025 di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul. Dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Tapi kok kayaknya nggak pantas lah ya, masa sama-sama pejabat harusnya kan saling bersinergi, kolaborasi. Lah ini kok malah saling sindir sana, saling sindir sini. Ada kebijakan yang baik kok malah dikomentari, malah diprotes, minta dikaji ulang lah. Terus ya dan lain-lain lah ya. Itu kan harusnya ya menjadi contoh yang baik lah ya untuk masyarakat. Lagian sekarang itu masyarakat juga kan
sudah pinter ya. Jadi bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, masyarakat itu sekarang kan udah gak bisa lagi dibohongin. Terbukti ya, di sini rakyat khususnya di Jawa Barat ya, ini pasti lebih percaya kepada Kang Deddy Mulyadi ya daripada Mang Ono. Lah yang jadi pertanyaan, kira-kira Mang Ono ini udah berbuat apa gitu loh buat masyarakat. Nah, gitu Mang. Ini saran aja ya dari kita. Dan di sini ya jelas memang Kang Deddy Mulyadi lah ya yang sudah terbukti berkualitas dan jelas dicintai sama rakyatnya dan juga dikagumi oleh para pemimpin di Indonesia ya. Ya tentunya Pak Prabowo juga kan mendukung ya program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi gitu aja sih. Ya seharusnya ketika ada kebijakan seperti ini tuh ya harusnya didukung Mang Ono, jangan Mang Ono ini malah protes kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa lah guys, terserah Mang Ono ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Oh. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Kepada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, bersinergilah dengan Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat yang istimewa. Ulah silih sindir ciga budak leutik, kudu aya nu ngelehan, sok Mang Ono, sok Mang Deddy. Duduk bareng, bangun Jawa Barat. Bukan tidak mungkin next Mang Ono jadi gubernur Jawa Barat di 2028. Yang penting Mang Ono melepaskan idealis terhadap partai dan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk partai. Ingat Mang Ono, walaupun banteng kakinya 4, yang milih tetap yang kakinya 2 Mang Ono. Gitu we Mang Ono, ulah poho, keramas lah make sampo emeron Mang Ono. Jawa Barat, Deddy Mulyadi lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampet. Warga Jawa Barat yang istimewa, izinkan kami menyampaikan informasi terkait dengan tata kelola APBD Provinsi Jawa Barat per 30 April 2025. Tadi pagi kami dievaluasi oleh Pak Mendagri langsung dan beliau memberikan apresiasi bahwa APBD Provinsi Jawa Barat dari sisi tata kelola ya khususnya untuk cash flow, untuk penyerapan ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Dari sisi pendapatan daerah targetnya di angka 30,8 triliun, realisasinya menembus 10 triliun atau 32,9%. Dari sisi belanja daerah, targetnya 30,9 triliun, realisasinya sudah menembus 6,7 triliun, ya atau di angka 21,9%. Tentu realisasi ini bukan satu-satunya, yang paling penting adalah kualitasnya. Tentu kami akan kawal ini. Orang miskin, ya, kupasektomi dulu kau. Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia katanya, guys, dengan seorang gubernurnya. Padahal Mang Dan Ono ya yang bikin gubernur mengguncang Jawa itu. Barat, Gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi okelah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kedua, mungkin tadi yang disampaikan bahwa ini bertentangan juga dengan agama, khususnya Islam, di mana nanti mungkin dari MUI yang bisa menyampaikan secara jelas, tapi yang saya tahu
sidang sampai keempat, MUI membahas terkait dengan vasektomi, bahwa vasektomi ini masih dikategorikan sebagai alat ataupun upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan. Oke, itu dari agama. Nah, yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak KDM bahwa ini tidak berkaitan dengan bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya cek, Bang, bantuan sosial di Jawa Barat itu hanya berkaitan dengan bantuan sosial kepada korban bencana. Tidak ada bantuan sosial jenis lainnya. Nah, sehingga kalau hanya kepada korban bencana, alangkah kejamnya negara ini apabila orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Nah, kejam sekali kan berarti. Nah, sehingga tentunya dari berbagai macam hal yang tadi disampaikan, apabila secara resmi misalnya ya KDM mengajak bicara ya melalui pembahasan di DPRD, saya sendiri dan teman-teman fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak terkait dengan rencana kebijakan tersebut, dan saya yakinkan juga fraksi lain juga pasti juga akan merespon negatif terkait dengan rencana. Jadi menurut Bapak kemungkinan besar DPRD akan menolak wacana dari gubernur konten tersebut. Tapi saya tidak yakin itu akan disampaikan ke DPRD. Saya tidak yakin. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Nah, sehingga saya sering katakan bahwa vasektomi ini hanya gimmick-gimmick saja bagi Deddy Mulyadi. Dia tidak akan berani juga akan memutuskan atau merancang sebuah peraturan yang menetapkan vasektomi itu sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral, Bang. Udahlah Mang Ono, jangan kowar-kowar lagi. Lebih baik sekarang Mang Ono tunjukkan kinerja terbaiknya untuk masyarakat. Ya ini lagian sekarang juga masyarakat ini lebih pintar loh Mang Ono. Jadi tahu mana yang baik, tahu mana yang nggak baik. Ini Mang Ono lebih baik sekarang itu lebih ditingkatkan lagi lah ya kinerjanya. Dan sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat Mang Ono. Jadi gitu. Lagian di sini juga kalau Mang Ono ini terus keluar-keluar, ini masyarakat malah nanti banyak yang berpikiran negatif loh ke Mang Ono. Terbukti ya. Ini dari video-videonya Mang Ono yang lagi viral aja ini kok wow, komentar-komentar dari netizen ini luar biasa sekali ya. Waduh, ini ya masa kalian gitu segitunya sih guys sama Mang Ono. Lagian Mang Ono juga sih malah keluar-keluar terus, kok kayak nggak ada capeknya gitu loh. Oke, kita lanjut lagi videonya. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, gua sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-dikit bawa-bawa masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan lu. Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Gak Ono seperti Oon, kebalik. Gak Oon seperti Oon. Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret. Hanya menyisakan sekian ratus miliar saja. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. Masa Pak Ono nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono.
Yang lagi viral lagi nih masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lah ini orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu. Ini uang ini aud-audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Lah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih? Coba sih istighfar Mang Ono, istighfar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Mang Ono. Di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Mang Ono. Lah iya, ini kalau Mang Ono sebenarnya kalau Mang Ono ini diem, pasti gak bakalan banyak netizen lah ya yang menyerang akun medsosnya Mang Ono. Lah ini karena Mang Ono ini kok kayaknya gak capek-capek menyindir atau segol Kang Deddy Mulyadi, ya akhirnya kan banyak netizen yang nyerang akunnya Mang Ono ya. Nggak tahu di Instagram atau di TikTok. Terus ini aduh Mang Ono lagian malah ini Mang Ono kok malah omon-omon lagi. Udahlah Mang Ono, harusnya Mang Ono itu berjalan beriringan bersama Gubernur Jawa Barat. Lagian Mang Ono juga kan Gubernur Jawa Barat, siapa tahu kalau nanti Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden, nah Mang Ono kan bisa menjadi Gubernur Jawa Barat, siapa tahu ya. Ya harusnya kan Mang Ono harus bisa menjadi gimana ya, menjadi lebih baik itu ya, menunjukkan kinerjanya untuk masyarakat, terus menunjukkan kepeduliannya untuk masyarakat, terus mendukung kebijakan-kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Selagi kebijakannya Kang Deddy Mulyadi itu benar, ya harusnya didukung. Ayolah kita sama-sama bersinergi, sama-sama bekerja sama untuk memakmurkan daerah di Jawa Barat. Jadi jangan malah sindir sana sindir sini, terus protes sana protes sini, minta dikaji ulang lah, minta apalah dan lain sebagainya. Ini malah terkesan bagaimana ya, kok kayaknya kok tepantes gitu loh guys. Manya sarwa-sarwa pejabat teh malah loba omong kayak kieunya. Jadi harusnya kan gimana ya sampai bingung ini ngomentari Mang Ono ini.